biaya atau cost dengan membuat anggaran yang komprehensif, mengidentifikasi semua biaya yang terkait dengan proyek, dan mengalokasikan anggaran untuk setiap item. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami mengenai salah satu konsep fundamental dalam manajemen proyek, yaitu yang berjudul The Triple Constraint. Presentasi ini akan dipresentasikan oleh kami tim 1 dari D2BA yang beranggotakan Agnes Sitomorang, Elita Agustina Sitanggang, Lulu Zaujatun Solehah, Osa Khoiruzat, dan Winda Mariana Pasaribu. Selanjutnya, pengertian triple constraint akan dijelaskan oleh Kak Winda. Silakan. Pengertian triple constraint. Triple constraint yaitu semua model atau teori yang menyatakan 3 batasan utama yang ada dalam project management. Triple constraint menjelaskan bahwa terdapat 3 elemen dalam project management yang saling berkaitan erat. Jika ada perubahan dalam satu elemen, maka akan mempengaruhi 2 elemen lain. 3 elemen tersebut adalah waktu, ruang lingkup, dan biaya. Dengan memahami triple constraint, manajer proyek dapat menetapkan ekspektasi yang realistis kepada stakeholder mengenai apa yang dapat dicapai, kapan, dan dengan biaya berapa. Tiga aspek utama dalam triple constraint. Yang pertama, time. Waktu merujuk pada jadwal yang ditetapkan untuk menyelesaikan proyek. Komponen utama terdiri dari timeline proyek, milestone, deadline. Pentingnya manajemen waktu memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu melalui penjadwalan yang efektif dan kontrol waktu. Aspek yang kedua adalah scope. Lingkup proyek mengacu pada semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang diinginkan. Komponen utama terdiri dari tujuan proyek, hasil deliverable, kriteria keberhasilan. Pentingnya manajemen skop ini menjaga agar proyek tetap pada jalurnya dan mencegah skop creep yang dapat merusak pelaksanaan proyek. Aspek yang ketiga adalah cost atau biaya. Biaya adalah anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Komponen utamanya itu terdiri dari anggaran, sumber daya, estimasi biaya. Pentingnya manajemen biaya ini untuk mengendalikan pengeluaran untuk memastikan proyek tetap dalam anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian adalah bagaimana penerapan triple constraint dalam Agile Development. Dalam Agile Development, triple constraint dikelola dengan cara yang lebih fleksibel dan iteratif. Yang cara-caranya adalah antara lain, yang pertama adalah time. Pada Agile Development, time dikelola melalui sprint dengan durasi yang tetap, yang biasanya memakan waktu 2-4 minggu. Fokusnya adalah pada pengiriman nilai secara bertahap dan terus-menerus. Komponen-komponen dari penerapan time pada Agile Development antara lain yaitu yang pertama adalah sprint planning, yaitu menentukan tugas yang dapat diselesaikan dalam satu sprint. Kemudian daily stand-ups, yaitu memantau kemajuan harian dan menyesuaikan rencana sesuai kebutuhan. Kemudian ada sprint review, yaitu mengevaluasi hasil kerja pada akhir setiap sprint dan mendapatkan umpan balik dari stakeholders. Yang terakhir adalah time boxing, yaitu menetapkan batasan waktu yang ketat untuk setiap kegiatan, memastikan bahwa tim tetap fokus dan efisien. Kemudian ada scope, yaitu pada penerapan scope pada Agile Development, scope bersifat fleksibel dan ditentukan secara bertahap berdasarkan prioritas dan feedback yang diperoleh oleh pengguna dan stakeholders. Komponen-komponennya antara lain, yang pertama ada product backlog, yaitu daftar prioritas dari fitur dan tugas yang dikelola oleh product owner. Kemudian ada product backlog, sprint backlog, yaitu daftar tugas yang dipilih oleh product backlog untuk dikerjakan dalam satu sprint. Kemudian ada user stories, yaitu menguraikan fitur atau kebutuhan dari sudut pandang pengguna. Kemudian ada backlog refinement, yaitu proses terus-menerus untuk memperbaiki dan memprioritaskan backlog. Terakhir yaitu cost, yaitu penerapan triple constraint cost pada Agile Development. Komponen-komponennya antara lain yaitu yang pertama adalah fixed resource, yaitu tim yang tetap dengan anggaran yang sudah ditetapkan membuat biaya lebih dapat diprediksi.
Kemudian ada cost per sprint, yaitu menghitung biaya setiap sprint berdasarkan durasi sprint dan biaya sumber daya yang terlibat. Dan yang terakhir adalah continuous delivery, yaitu mengurangi risiko dengan mengirimkan nilai bisnis secara terus-menerus, memungkinkan penyesuaian anggaran berdasarkan hasil yang dicapai. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara mengelola proyek dengan triple constraint. Terdapat 5 cara untuk mengelola proyek dengan triple constraint. Yang pertama yaitu membuat definisi yang jelas, yaitu yang bagian ruang lingkup atau scope dengan membuat pernyataan ruang lingkup yang jelas dan terperinci dengan melibatkan semua stakeholder dalam proses ini untuk memastikan semua orang memahami apa yang harus dicapai. Yang kedua, time, yaitu dengan membuat jadwal proyek yang realistis dan rinci dengan mengidentifikasi semua tugas yang harus diselesaikan dan tentukan durasi masing-masing tugas. Selanjutnya juga ada biaya atau cost dengan membuat anggaran yang komprehensif, mengidentifikasi semua biaya yang terkait dengan proyek dan mengalokasikan anggaran untuk setiap item. Yang kedua ada komunikasi yang efektif, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan semua anggota tim dan stakeholder, melaporkan kemajuan proyek dengan secara teratur, dan mengidentifikasi masalah dengan cepat. Yang ketiga ada manajemen perubahan, yaitu dengan menyiapkan rencana manajemen perubahan untuk mengantisipasi perubahan pada ruang lingkup, waktu, atau biaya. Kemudian mengevaluasi dampak dari setiap perubahan sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu dengan penggunaan alat bantu, yaitu menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk membantu merencanakan, melacak, dan mengelola proyek. Dan alat-alat ini tentunya dapat membantu membuat jadwal, melacak kemajuan, dan mengelola anggaran. Yang terakhir ada strategi menghadapi perubahan, yaitu dengan trade-off, yaitu jika terjadi perubahan pada salah satu elemen, mungkin perlu melakukan trade-off pada elemen lainnya, yaitu jika ruang lingkup bertambah, mungkin perlu melakukan menambah waktu atau biaya. Yang kedua ada fast tracking, yaitu dengan mempercepat jadwal dengan melakukan beberapa tugas secara paralel. Yang ketiga ada crashing, yaitu dengan menambah sumber daya untuk mempercepat penyelesaian tugas tertentu. Dan yang terakhir, cutting scope, yaitu dengan mengurangi ruang lingkup proyek untuk menghemat waktu atau biaya. Selanjutnya yaitu contoh dari cara mengelola proyek dengan triple constraint. Misalnya, sebuah tim yang sedang membangun sebuah aplikasi, jika klien meminta fitur tambahan atau perubahan ruang lingkup, mungkin perlu dilakukan sebagai berikut, yaitu satu, menambah waktu yang berarti menunda tanggal peluncuran, lalu menambah biaya yang berarti mempekerjakan pengembang tambahan, dan mengurangi fitur lain yang berarti menghapus beberapa fitur yang kurang efektif. Berikut kesimpulan dari materi triple constraint, yaitu triple constraint mengacu pada 3 elemen utama dalam manajemen proyek, yaitu waktu, ruang lingkup, dan biaya yang saling mempengaruhi. Waktu melibatkan penetapan jadwal, milestone, dan deadline untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Lingkup proyek mencakup pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan harus dijaga agar tetap fokus pada tujuan awal. Pengelolaan biaya memastikan bahwa proyek diselesaikan dalam anggaran yang sudah ditetapkan melalui pengawasan anggaran yang efektif. Trade-off, fast tracking, crashing, dan cutting scope adalah strategi yang digunakan untuk menangani perubahan dalam proyek berdasarkan triple constraint, dan penggunaan alat bantu manajemen proyek mempermudahkan perencanaan, pelacakan, dan pengelolaan aspek proyek sesuai dengan triple constraint. Dan berikut adalah referensi yang kami pakai dalam membuat materi triple constraint. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah presentasi mengenai triple constraint.